Baiklah, Shalom. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari rangkaian elektronika. Yang pertama yang berjudul jenis-jenis dioda. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Febrianson Rapo dengan NPM 2542 0201 021. Yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif dua terminal yang paling sederhana, di mana pada hanya dapat mengalir arus listrik dalam satu arah saja. Peristiwa mengalirnya arus listrik pada dioda adalah ditunjukkan pada gambar. Dari gambar tersebut, peristiwa pada B terjadi pada dioda dengan reverse bias, sedangkan pada A terjadi pada dioda dengan forward bias. Kemudian yang kedua, dioda valence dan Zener. Dioda valence adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi. Jika tegangan breakdown-nya dilampaui di sini, dan jika tekanan RD dirubah besarannya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil dalam kurung sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Kemudian berikutnya, dioda Zener. Tegangan breakdown dari dioda valence tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan dioda valence adalah dioda Zener. Dioda Zener mempunyai tegangan breakdown yang lebih rendah dari dioda valence, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Tekanan dinamik. Karakteristik penting dari dioda valence adalah dioda Zener. Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya. Perhatikan gambar 2.10 yang ini. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon atau reply rangkaian dengan dioda Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Kemudian, tahanan dinamik dioda avalanche pada umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya. Sedangkan tahanan dinamik dari dioda Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari dioda Zener avalanche atau dioda Zener adalah untuk sumber tegangan tetap, edge regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi tahanan output tetap, yang B, arus output terbatas atau rendah, C, sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, dan yang D, dapat menimbulkan noise pada rangkaian dioda yang bersangkutan avalanche. Contoh rangkaian regulator tegangan dengan dioda Zener adalah seperti ini. Kemudian contoh soal dari dioda Zener yang di bawah ini, berikut penyelesaiannya. Diketahui VAB max sama dengan 12 volt, VZ sama dengan 12 volt, IZ sama dengan 50 mA. Hitunglah nilai R. R sama dengan VAB max minus Vx per IS. Kemudian R sama dengan 25 volt dikurang 12 volt per 0,05 sama dengan 260 ohm. Kemudian traktor dan fasitor. Jika dioda Zener atau dioda valence dapat merupakan pembatas tegangan dalam suatu polaritas, maka dioda traktor dan fasitor merupakan dua buah dioda Zener yang berangkaian secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan klem dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari dioda traktor atau fasitor dapat berkisar kurang lebih 10 volt sampai kurang lebih 1000 volt. Traktor dan fasitor bisa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan pulsa yang tinggi untuk merusak, misalkan tegangan surges. Berikut contoh rangkaian dengan menggunakan dioda traktor. Traktor sebagai pengaman komponen terhadap pulsa tegangan tinggi. Berikut contohnya. Kemudian dioda tunel. Dioda tunel adalah suatu jenis dioda yang berdaya rendah dengan karakteristik yang unik. Dioda ini banyak digunakan pada rangkaian switching, isolator, dan penguat dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi, daerah gigahertz. Penggunaan dalam teknik switching dioda ini mempunyai dua daerah stabil sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban atau switching. Seperti ini contohnya.
kemudian rangkaian switching dengan dioda tunnel. Pada rangkaian tersebut, perubahan bias untuk switching perubahan kondisi stabil dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Isolator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah, sekitar 0,2 sampai 0,3 volt, dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Contoh rangkaian isolator sederhana menggunakan dioda tunnel. Ini contohnya yang ini. Pada rangkaian isolator sederhana dengan dioda tunnel. Kemudian yang B, bentuk output isolator tunnel. Berikut contohnya. Osilasi akan terendam dengan cepat jika disipasi dengan elemen resistif semakin besar, dan sebaiknya jika terdapat elemen resistif yang negatif, isolasi akan mengembang dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Maka isolasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dinilai frekuensinya. Amplitude isolasi maksimal adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif negatif dari tunnel, yaitu sekitar 1,0 sampai 0,4 volt. Seperti ini contohnya yang A dan yang B. Kemudian tunnel rectifier. Tunnel rectifier atau dikenal pula sebagai back diode adalah dioda tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyara sinyal level rendah, sekitar 20 mV tegangan puncak. Berbeda dengan dioda penyara pada umumnya, pada dioda penyara tunnel, kondisi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya, bias forward, menyebabkan tidak konduksi. Kemudian dioda varaktor. Varaktor adalah jenis komponen dioda yang dibuat untuk melalui variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitas yang dapat diperoleh dari varaktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi kurang lebih 10%. Radio kapasitas maksimum minimum adalah berkisar dari 2:1 dan 20:1. Pemakaian pada umumnya misalnya untuk edge variable osilator. Kemudian ada beberapa gambar ini. Yang pertama yang A, karakteristik penyara tunnel. Kemudian yang B, yang ini, detektor level tegangan rendah penyara tunnel 0 sampai 1000 volt. Kemudian yang C, output dari detektor tegangan rendah. Lanjut, varaktor daya atau varaktor multiplier adalah varaktor yang dapat melihat gandakan frekuensi tinggi 1 sampai 3 GHz pada daya tinggi. Varaktor demikian misalnya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Kemudian tunnel rectifier, berikut contoh-contohnya. Dan yang A, contoh rangkaian memilih frekuensi rasional, dan yang B, karakteristik umum dari suatu varaktor. Kemudian ada rangkaian pengganda frekuensi dengan dioda varaktor, seperti ini contohnya. Kemudian pada rangkaian tersebut, varaktor dioda digunakan untuk tuning frekuensi hingga dapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam.